Media itu adalah satu medium buat kita melampaui batas. Siapapun bisa menjadi seorang content creator, siapapun bisa berkreasi di situ. Saudara, Bill Gates, pendiri Microsoft mengatakan, "Content is king." Itu disampaikan pada tahun 1996. Nah, sekarang banyak sekali konten kreator seiring dengan kemajuan internet dan teknologi digital. Tamu istimewa saya hari ini adalah seorang konten kreator dan juga seorang perawat. Ini menarik, kita mendengarkan kisahnya dalam program Creator Journey di So Creative Media. Namanya Rivial Lamani, seorang anak muda Nyong Ambon, dan sekarang menjadi konten kreator di Batam yang biasa disapa Rivi. Apa kabar, Rivi? Baik sekali Bapak, terima kasih atas undangannya. Sehat Bapak? Iya. Rivi, gimana ceritanya kok bisa dari seorang perawat di rumah sakit awal bros kemudian menjadi konten kreator? Oke, kalau bilang cerita mungkin agak panjang ya Pak ya. Kita kemas aja biar lebih singkat ya. Jadi kalau bicara konten kreator, menurut saya pribadi banyak banget konten kreator yang lahir waktu itu di zaman masa-masa pandemi. Jadi kan kita lagi bingung mau ngapain di rumah aja. Akhirnya banyak banget kreativitas dan muncul platform yang lagi rame waktu itu adalah TikTok. Sebenarnya TikTok sih udah lama ya. Tapi mulai hype-nya tuh menurut saya tuh waktu masa-masa pandemi. Jadi banyak kreator yang lahir di situ. Saya pun juga sama sebenarnya. Jadi kalau saya cerita sedikit, saya memang backgroundnya perawat. Saya kuliah S1 sampai profesinya juga memang perawat. Jadi memang nggak ada background digital sama sekali. Saya datang ke Batam juga itu di tahun 2020 Pak. Datang di Batam 2020 ada rekrutmen rumah sakit awal bros di Batam. Nah waktu itu nyampe ke Batam terus pandemi. Sudah tidak tahu lagi mau ngapain, di rumah aja kita. Maksudnya waktu itu memang masih kerja di rumah sakit, tapi aktivitasnya balik di rumah aja. Kita mulai scroll TikTok dan mulai dari situ. Saya juga memang waktu itu masih suka bikin video tapi pakai handphone. Biasanya semua pakai handphone Pak. Jadi bikin video waktu itu masih pakai handphone. Kemudian lebih ke shoot orang gitu. Saya punya teman, kita kayak suka keluar nyari-nyari tempat yang bagus, kita bikin video dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu ditawarin waktu pandemi itu kayak semacam endorse gitu Pak. Dan lucunya tuh waktu endorse pertama saya cuma masih bingung saya mau kasih harga berapa. Karena menurut saya waktu itu kayak saya buat lebih ke hobi aja, lebih ke passion saja. Ternyata endorse apa waktu itu? Waktu itu saya ingat banget endorse saya pertama puding. Endorse saya pertama puding Pak. Endorse saya pertama waktu itu puding, dan itu dibayar, saya mungkin bisa bilang rate-nya di awal ya. Saya bayar 250.000 waktu itu Pak. 250.000 dikasih plus puding. Jadi datang kasih plus puding kayak Mas Rivi bantuin lah endorse saya. Saya bilang saya bukan selebgram waktu itu. Saya bilang saya bukan selebgram yang punya banyak viewers atau punya banyak followers di media sosial waktu itu ya. Di tahun 2020 waktu itu. Tapi kayak saya suka sama video-video Mas Rivi, cara bikinnya gitu. Saya mau di endorse. Ya udah, waktu saya terima aja, niatnya bantu aja gitu. Saya juga nggak ada kasih red card sama sekali waktu itu. Tapi ternyata suka, menarik, dan ya alhamdulillahnya itu endorse pertama saya adalah. Dan pudingnya laku. Pudingnya laku, alhamdulillah. Pudingnya masih laku sampai sekarang gitu. Jadi kalau bicara soal sosial media dan konten kreator, saya mungkin bermulanya waktu itu dari masa pandemi sih sebenarnya. Di Instagram ya? Di Instagram dulu. Waktu itu masih di Instagram, kemudian karena TikTok juga lagi hype, saya juga coba gunakan platform sosial media yang lain, dan alhamdulillah sampai sekarang masih sering buat konten, tapi
perjalanannya mungkin udah sekarang, kalau dulu itu bikin konten buat diri sendiri, sekarang mungkin lebih pengembangan lebih ya. Jadi kita udah kayak jadi semacam agensi kreatif, jadi buat konten buat brand-brand yang lain gitu. Membantu buat produk untuk dibikinkan kontennya. Betul sekali. Jadi udah kayak dulu tuh bikin konten buat pribadi, kayak buat ya udah happy aja, saya suka, saya bikin yang saya suka. Tapi sekarang buat lebih profesional menurut saya, karena yang kita suka aja belum tentu si klien suka. Jadi gimana kita brainstorming bareng, kita bantu buat bikin sesuatu buat si brand atau rate-nya naik dong. Jadi yang dulunya itu kayak bikin video itu rate-nya ya yang tadi ya, alhamdulillah kalau untuk 2 atau 3 tahun terakhir ini ya udah mulai naik gitu. Dan mana lebih menarik hasilnya dibanding jadi perawat? Aduh, pertanyaan menjebak. Ini selalu ditanyain sebenarnya ini selalu ditanyain di mana-mana. Kenapa sih masih jadi perawat? Kenapa nggak langsung jadi content creator aja? Kayaknya lihat lebih seneng jadi content creator ya jadi perawat. Untuk saya pribadi, perawat itu menurut saya jati diri. Menurut saya jati diri, di mana saya memilih dari awal sampai sekarang. Kemudian nggak cuma hanya jati diri, saya gunakan ini sebagai, walaupun sebagai ladang pekerjaan iya, tapi juga mungkin jadi ladang ibadah kali ya kalau jadi perawat gitu. Sebenarnya di semua pekerjaan sama aja ya. Tapi kalau untuk yang sekarang saya masih memilih menjadi perawat karena menurut saya yang di samping tadi, kalau untuk sekarang saya masih bisa ngatur waktu. Apalagi sekarang udah punya tim juga, jadi udah banyak dibantu sama tim sekarang. Gitu. Mas Revi, apa yang harus dilakukan orang ketika mau memulai membuat konten ini? Kalau saya itu yakin aja dulu, karena sebenarnya banyak banget orang yang nggak yakin sama diri sendiri. Kalau kita jadi konten pemula ya, teman-teman kalau yang nonton ini, kalau kita jadi konten pemula, banyak banget kita start point orang beda-beda. Ada yang mungkin mulai dari saya, yang kita mulai dari bikin konten-konten yang happy-happy aja dulu gitu kan. Ada mau yang terserah kalian mau personal branding kalian seperti apa. Yang penting adalah mulai aja dulu, karena kalau kita memulai itu tuh tantangan utama adalah ketika kita nonton lingkungan sekitar kita dulu. Kayak banyak banget saya di awal tuh kayak alah so artis. Iya, alah so artis. Alah kayak konten gak penting, kayak konten gak, pokoknya hal yang mematahkan semangat. Ya, itu udah pasti. Jadi memang kalau ketika saya boleh bilang bahwa siapapun itu kayak selebgram, dia influencer, itu udah tahapnya entertain. Jadi udah tahapnya ya kalau mau dibilangnya udah tahap kita udah mau jadi seseorang yang bisa ready di depan kamera, yang udah harus siap depan kamera. Jadi mentalnya pun juga harus siap gitu. Revi pernah bilang bahwa siapa saja bisa jadi konten kreator, itu apa maksudnya? Siapa saja bisa, karena menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya adalah seorang perawat. Saya sama sekali bukan kuliah atau sekolah di dunia digital ataupun apapun itu. Saya juga bikin video otodidak. Saya belajar juga otodidak dari YouTube, dari TikTok, dari banyak media platform sosial, dari teman-teman juga. Jadi menurut saya ketika kita apapun background kita, nggak cuma hanya kita yang lulusan dari sekolah desain, sekolah kreatif gitu, tapi kita juga bisa menjadi keberanian untuk memulai gitu. Ide konten yang paling penting adalah ide konten sih. Ide konten itu yang paling penting. Nah ini kan kita banyak sekali sekarang lihat Mas Revi ya, banyak ibu-ibu yang punya usaha home industry, bikin kue itu apa, tapi dia tidak berani. Sementara sekarang berkembang yang namanya direct to customer dari sisi marketing. Ini gimana menurut Mas Revi? Menariknya semalam tuh saya baru banget itu nonton buka TikTok itu ada FYP salah satu di Golden Brown. Jadi dia jualan gitu dan dia rutin banget upload kayak daily-nya dia dari awal buka, dia jualan, ambience-nya seperti apa. Dan saya ajak teman-teman saya kita ke sana dan rame, dan ternyata kayak dia tanya tahu dari mana gitu kan. Saya bilang saya tahu dari TikTok. Sesimpel itu gitu. Kita nggak pernah tahu, apalagi TikTok itu algoritmanya luas ya.
sosial media itu algoritmanya luas gitu. Jadi kita nggak pernah tahu sampai di HP siapa yang nonton konten kita. Jadi bisa jadi itu menjadi pintu yang tadinya kita nggak sangka-sangka, bisa jadi itu pintu yang bakalan diketuk untuk orang itu datang. Jadi konten-konten yang kita buat, kayak kita bikin konten, saya tinggalnya di Tiban misalnya, saya pasti MBS-nya pengen orang Tiban. Bisa jadi orang yang dari Piayu, yang dari Nongsa, yang datang ke tempat kita karena apa? Karena nonton konten. Dan itu saya udah buktikan semalam. Saya nyari dia sampai 2 hari saya nyari karena semalamnya tuh dia sakit, malamnya lagi baru datang, baru dia buka. Saya bilang, dia nanya, "Aku tahu dari mana?" Aku bilang dari TikTok. Jadi sesimpel itu orang kenal kita, sesimpel itu orang tahu kita, di mana yang penting kita konsisten, kita punya sesuatu yang bisa orang datang gitu. Kalau kita memang jualan kayak ibu-ibu yang tadi Bapak tanya, ya udah kita bikin konten yang semenarik mungkinnya, itu nggak perlu harus editing dan lain sebagainya. Storytellingnya sih yang paling nyampe gitu. Jadi yang saya tangkap dari video yang semalam saya tonton dan akhirnya saya ke tempatnya dia, storytellingnya tuh menarik banget. Dia ceritain dailynya dia. Tapi ada juga konten-konten kreator terutama yang pemula ya, yang kadang-kadang saking pengen viralnya gitu, bikin yang aneh-aneh gitu. Iya sih. Sebenarnya tuh sosial media itu lebih ke pintar-pintar kita menggunakan sosial media, baik pun yang kita sebagai influence ataupun yang teman-teman yang nonton gitu. Jadi kalau untuk mengejar viewers sama likers, kemudian cuma hanya pengen viral aja, akhirnya maaf kata mungkin saya boleh bilang kayak menghalalkan segala cara. Misalnya kita kita pengen bikin sesuatu tapi kayak kita udah melanggar aturan dan lain sebagainya. Kita bikin kebisingan dan lain sebagainya. Menurut saya itu kayak kalau bisa jangan deh. Kalau bisa jangan deh. Intinya kalau misalnya mau bikin konten itu yang paling penting adalah konten hiburan. Sekarang kayak kita udah capek banget, capek kerja, pulang sampai rumah, kita mau yang lebih make sure aja dengan kehidupan kita, konten-konten menarik, menghibur, kan juga menurut saya itu lebih baik gitu. Tapi kadang itu bisa jadi jebakan juga konten hiburan, karena ada yang kayak konten prank yang menurut kita kita hiburan, tapi kita juga harus lihat pitch of view banyak orang, gak cuma hanya dari kita, ini cuma hiburan aja kok, ini cuma bercanda aja. Tapi ngomong-ngomong, pernah bikin konten tentang kesehatan nggak ya? Saya bikin konten kesehatan itu kayaknya belum pernah. Kalau untuk konten edukasi ya, kalau konten edukasi mungkin belum pernah. Kalau mungkin membantu bikin konten yang di rumah sakit pernah, tapi kalau konten edukasi tentang kesehatan itu belum pernah sih. Sekarang kan banyak ya Mas Rifi ya, dokter-dokter jadi konten kreator, Betul. gubernur jadi konten kreator. Betul. Ini seperti apa saran Mas Rifi ke depannya? Kan ini kan cara berkomunikasi yang tergolong baru di dunia digital ini ya. Jadi kalau boleh saya bilang bahwa media sosial itu memang adalah sebuah medium yang kita gunakan untuk melampaui batas. Dalam artian seperti saya bilang di awal, bahwa yang tadinya orang nggak kenal kita bisa jadi orang kenal kita dengan cara seperti apa ya, dengan cara bersosial media gitu. Sosial media tuh punya impact yang besar banget ketika kita benar-benar menggunakannya dengan baik. Jadi kalau yang tadinya saya menjadi seorang perawat, saya mungkin kalau dulu edukasinya offline, yang datang rumah ke rumah, mungkin banyak waktu yang harus kita habiskan. Tapi ketika kita buat konten, orang di mana saja, saya di dalam mobil, saya sambil jalan dan sebagainya, saya di rumah, ataupun yang nonton yang di Ambon, saya bikin kontennya di Batam, yang orang Ambon nonton, itu jangkauannya bisa lebih luas gitu. Dan audiensnya bisa lebih banyak ketimbang kalau kita datang door to door, satu ke satu pintu gitu ya, menurut saya pribadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau untuk pemerintahan, setahu saya mungkin lebih ke transparansi kerja. Jadi kayak siapapun bisa lihat kalau ini kinerja, ini yang sudah dilakukan. Karena walaupun sudah ada pekerjaan seperti itu, supaya masyarakat juga merasa lebih dekat dengan pemimpinnya. Sama halnya juga dengan kayak saya bidang kesehatan, saya merasa bahwa sosial media itu saya bisa gunakan buat ya siapapun bisa lebih terjangkau gitu. Iya. Dan Mas Rifi juga pernah mendapatkan penghargaan Certificate of Achievement di Starsbox Indonesia tahun 2023. Itu apa? Oh ya, jadi tuh saya juga pernah bilang di awal bahwa tadi saya dulu mungkin bikin konten buat saya pribadi, akhirnya saya juga bikin konten buat banyak orang, termasuk juga dengan brand ataupun dengan perusahaan. Nah, salah satunya perusahaan Starbucks itu saya sudah pernah kerja di sana hampir 2 tahun. Kemudian saya diberikan penghargaan seperti itu, kayak membantu buat bikin konten buat mereka. Jadi banyak kontribusi yang saya lakukan buat di situ. Termasuk ke Cimuka. Iya, Cimuka, betul. Jadi yang tadinya tuh kayak ini Pak, tadinya tuh kayak
apa namanya endorse, akhirnya dia berkelanjutan, kita bikin konten-konten yang berkelanjutan buat itu. Kalau untuk saya pribadi mungkin itu sesuatu yang menarik ya, karena saya cari hobi yang tidak sama dengan pekerjaan utama saya. Jadi biar saya tidak bosan gitu. Jadi kalau misalnya pekerjaan saya utama kan di rumah sakit, saya cari hobi di luar itu. Nah, hobinya alhamdulillahnya bisa, kalau saya pribadi bilang bisa menghasilkan gitu. Alhamdulillahnya di sini. Kemudian Rivi juga menjadi CEO at Your Project. Betul. Jadi Your Project itu tuh agensi yang saya buat pribadi. Jadi dulu tuh saya namanya itu Your Video. Jadi karena saya suka bikin video, akhirnya saya konten-konten saya, video-video saya itu saya upload di Your Video. Kemudian saya ketemu teman bilang kayaknya harus pengembangan yang lebih luas lagi deh. Nggak cuma hanya video yang kita nikmati sendiri sama apa namanya followers kita nikmati sendiri. Kenapa nggak bikin sesuatu yang lebih besar lagi? Akhirnya namanya Your Project. Your Project tuh saya Your itu dia agensinya tuh Your itu kan, kalau kita Your itu dimaknai sebagai kamu, kepunyaan kamu gitu. Jadi kita bikin project yang benar-benar yang kamu pengen, benar-benar yang kamu inginkan gitu. Jadi Your Project itu video kamu, itu project kamu. Iya, kamu itu dalam tanda arti sini adalah customer saya gitu. Jadi memang itu merepresentasikan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dari project itu gitu. Jadi namanya Your Project. Your Project itu sendiri jalan dari 2023. Jadi dia tuh saya ganti nama dari Your Video ke Your Project itu di 2023. Alhamdulillahnya bertahan sampai sekarang gitu. Jadi setiap ada klien yang pengen, saya mau bikin video seperti ini, ya saya benar-benar merepresentasikan seperti yang kamu mau, maka namanya Your Project. Seperti itu. Kemudian baru-baru ini juga Rivi bikin supermodel ya. Iya, betul. Jadi tuh di rumah sakit saya tuh bilang kayak sebenarnya mungkin perawat atau bukan sih. Jadi kalau untuk supermodel sendiri baru banget kita menyelesaikan DNX Supermodel Batam. DNX Supermodel Batam itu kalau teman-teman pernah nonton itu, kalau yang di Asia ada namanya Asian Next Top Model. Kalau yang di Indonesia ada Indonesia Next Top Model. Jadi tuh salah satu kompetisi yang tujuannya ada bagaimana bisa melahirkan satu model baru di dunia permodelan tentunya gitu. Jadi kemarin baru banget saya buat itu di awal tahun 2025 ini dari Februari, kemudian di bulan Aprilnya itu ada audisi, baru banget di April juga kita bikin final gitu. Itu idenya gimana munculnya? Kalau ide sebenarnya saya tuh diajak juga sama tim. Jadi kayak ada yang ngajak kayak kita bikin something yang kayak menarik gitu. Kemarin diajak kita bikin lomba modeling. Awalnya dibilang kayak lomba modeling gitu, tapi kayak saya pribadi mikir kalau lomba modeling saja tuh kurang menarik. Kalau cuma hanya, maaf ya mungkin kalau udah ada yang pernah ikut kayak fashion show gitu, menurut saya kayak kurang menarik. Kita harus bikin sesuatu yang lebih entertain. Kenapa? Soalnya karena saya bilang itu kayak saya tuh memang bergerak di dunia digital. Jadi kenapa nggak bikin sesuatu yang lebih entertain? Jadi nggak cuma hanya fashion show aja. Akhirnya kita cari sponsor dan lain sebagainya, bikin ini. Jadi ada lomba photoshoot, ada video shoot. Jadi benar-benar kayak dapat ambience orang lagi berkompetisi gitu. Sampai nanti kita bikin finalnya juga waktu itu didesain gitu. Jadi sekompetitif banget lah waktu itu dibikin gitu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu kan biasanya sih yang paling sulit itu adalah sponsor. Ya. Gimana yang dialami? Oke, jadi sponsor tuh alhamdulillah saya pertama kali saya cari sponsor itu adalah menghubungi dulu klien-klien yang pernah bekerja sama dengan saya. Jadi kan beberapa brand itu pernah bekerja sama dengan saya. Jadi pernah dibuatkan video sama Your Project gitu. Jadi saya coba menghubungi mereka dan banyak banget yang ngasih sponsor. Bahkan saya kayak udah nggak buka sponsor lagi. Kalau secara pribadi mungkin saya nggak ada open sponsor, tapi menawarkan aja. Nah, ketika menawarkan itu saya udah pikir udah sponsor kayaknya udah cukup. Ternyata masih banyak lagi yang pengen tawarin. Kayak kita nawarin hotel, kita nawarin perawatan dan lain sebagainya, klinik kecantikan gitu dan lain sebagainya. Lebih ke relasi sih, kalau untuk sponsor lebih ke relasi. Ya, Rivi, saya pernah membaca dan saya senang dengan tagline ini ya. Bunyinya begini, everyone is media company now. Artinya Rivi sebenarnya sudah lakukan itu sebenarnya. Sudah seperti perusahaan media dan lebih memanfaatkan pada teknologi digital dan berkembang sampai ke event. Nah, ini sebenarnya juga mempengaruhi media-media konvensional.
seperti surat kabar, televisi. Bagaimana menurut Rivi? Apakah media yang ada itu memang harus berubah atau seperti apa supaya bisa mengikuti perkembangan zaman? Kalau menurut saya perkembangan zaman itu dia dinamis ya, tidak ada perkembangan zaman yang statis ya. Dulu mungkin kita tahu berita ya lewat radio gitu. Sekarang juga memang masih ada radio gitu. Cuman mungkin karena perkembangan yang saya bilang tadi dinamis, jadi makin banyak juga tools-tools yang dipakai sekarang. Yang tadinya dia konvensional seperti surat kabar, radio, sekarang mungkin orang sudah banyak meleknya ya lebih ke telepon genggam yang semuanya sekali akses bisa dapat itu. Misalnya kalau dia cari berita nonton YouTube, dia mau cari hiburan juga di YouTube, atau misalnya mau cari hiburan dapat di TikTok dan lain sebagainya. Jadi sekarang udah banyak perkembangan dari si toolsnya tadi, yang dari konvensional bisa jadi lebih ke digitalisasi sekarang gitu. Jadi menurut saya dunia itu terus berkembang, kita pun juga sebagai usernya, kita sebagai orang-orang yang ada di dalamnya juga harus ada upgrade juga gitu. Upgrade-nya nggak cuma hanya skill, upgrade-nya juga dari upgrade tools, banyak yang kita upgrade gitu. Saya pun juga pribadi percaya bahwa perkembangan zaman itu juga menuju sesuatu yang lebih baik gitu, lebih memudahkan, teknologi itu lebih ke memudahkan. Nah, buktinya juga ke rumah sakit juga teknologinya makin berkembang. Ya betul, di teknologi juga makin berkembang, karena kalau saya pribadi kan perawat khusus mata. Di dunia perawat khusus mata itu sekarang, dulu mungkin cuma hanya model center aja, sekarang udah pemeriksaannya udah lengkap banget. Jadi udah pemeriksaan saraf matanya, jadi matanya tuh kita udah foto capture tuh udah lihat dalam matanya seperti apa. Dan itu memang harus ya, saya bilang perkembangan itu bakal mempengaruhi semua segmen ya, teknologi itu mempengaruhi semua segmen. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus terbuka terhadap itu. Pernah nggak diminta mengendorse rumah sakit Awal Bros ya? Belum sih. belum pernah ya kayak waktu itu. Kayak mungkin kayak fotonya pernah dipakai buat itu aja sih mungkin. Tapi kalau untuk endorse enggak. Kan menurut saya sih tempat kerja saya itu punya tim yang cukup oke banget ya untuk digitalnya. Jadi untuk endorse dan sebagainya timnya udah oke banget. Iya. Udah kuat banget. Rivi, saya ingin kembali ke ini ya. Bagaimana mungkin Rivi memberi saran terutama pada UMKM ya. Dan itu kebanyakan ibu-ibu yang membuat kue, membuat makanan ringan di rumah gitu. Tapi dia pengen mempromosikan sendiri yang seperti pernah. Mungkin kalau hire Rivi mungkin dia nggak sanggup karena rate-nya udah tinggi gitu. Nah, apa saran Rivi pada ibu-ibu di UMKM terutama khususnya warga Batam gitu? Okay. Seperti yang saya bilang di awal ya, jadi sosial media itu sudah sangat berimpact banget. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, boleh kita jualan yang offline, misalnya kita punya toko dan lain sebagainya. Tapi kalau membawa orang buat datang ke situ, kalau tidak ada sesuatu yang maksudnya kita nggak punya media untuk mempromosikan, ya sama aja gitu. Cuman di Batam juga ada beberapa media-media sosial itu juga yang kayak ya udah bikin konten. Ya maaf kata mereka punya viewers yang likers yang gaib ya, menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya janganlah untuk yang teman-teman atau ibu-ibu ya UMKM gitu. Jadi kalau kita mau kasih review yang jujur gitu. Tapi kalau misalnya itu kalau misalnya mau hire orang lain, tapi kalau mau buat sendiri malah lebih bagus. Jadi punya HP sekarang, TikTok itu udah bisa di-download. Di Facebook saya juga lihat ada FB Pro, itu ibu-ibu udah berkreasi udah banyak banget. Jadi bikin aja. Tapi kalau untuk tips and trick dari saya, bikin semenarik mungkin dari storytelling. Storytelling tuh misalnya kayak ibu-ibu tuh jelasin aja ceritanya dari awal bikin kue, kemudian buka tokonya atau jualannya jam berapa gitu. Kemudian ada yang beli itu direkam, tapi minta izin dulu ya, boleh diupload atau tidak gitu. Kemudian nanti diupload sambil bikin voice over. Jadi biar lebih menarik. Jadi kalau bikin video saja, kadang video itu menurut saya orang bakal nikmati ada dua hal. Visualnya yang bagus atau audionya yang bagus. Lebih bagusnya lagi visual sama audionya yang bagus. Jadi kayak mungkin di radio misalnya kita bakalan menikmati, tapi ketika dia ngomongnya enak, storytellingnya bagus, orang bakalan
denger terus. Kalau kita medianya ada visual sama audio, ya udah lebih bagus gunakan dua-duanya. Jadi kalau misalnya cuma hanya videoin kuenya aja, kemudian nggak tahu ini lokasinya di mana misalnya, atau lokasi tapi pakai teksnya aja, mungkin tidak menarik, kurang menarik ya. Tapi kalau ada audionya malah lebih bagus gitu. Jadi kalau saran saya sih seperti itu untuk ibu-ibu, mulai aja dulu. Nah, ini ada pilihan beberapa aplikasi. Apakah dia akan tayangkan di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram, atau apa saran Livi ya buat warga Batam yang ingin memulai menjadi konten kreator untuk produknya sendiri? Jadi kalau untuk di HP, ini kita bicara di HP ya, mungkin kalau lebih simpel lebih di HP ya Pak ya. Di HP itu tuh gampang banget dibuat, ada nama aplikasinya tuh saya masih pakai sampai sekarang, ada aplikasi namanya VN, V sama N. Itu tuh editingnya tuh menurut saya mudah banget. Tapi kalau misalnya mau lebih berkreasi lagi, itu juga ada banyak pilihan yang variatif, itu di CapCut. Di CapCut ya, tulisnya CapCut ya, saya bacanya selalu CapCut. Itu juga lebih gampang sebenarnya. Kemudian juga dari CapCut tuh kita udah langsung bisa apply suara kita gitu. Kita udah bisa apply voice over kita, jadi langsung edit. Kalau teman-teman nanti atau ibu-ibu yang nonton mungkin di rumah, download aja CapCut, kemudian dimasukin aja, videoin aja dulu. Tapi videoinnya itu dia beralur. Jadi kayak jangan loncat-loncat, jadi biar paham. Ada ceritanya. Yang dijualnya tuh cerita sebenarnya. Jadi yang kita kalau misalnya mau kuat itu jualnya di cerita. Ceritanya dikemas tidak usah harus yang susah banget. Karena untuk sosial media semakin orang mengerti, semakin orang jadi bahan konsumsinya lebih gampang, maka semakin lebih rame gitu. Daripada kalau kita bikin beda kalau kita bikin buat brand besar ya. Brand besar itu memang ada kriteria-kriteria tertentu. Tapi kalau untuk yang kita upload di sosial media kita, upload aja ringan-ringan. Jadi ceritanya tuh ya ringan aja, yang nggak ribet, yang belibet gitu. Nah, bikin aja nanti kalau CapCut itu kalian add videonya, kemudian kan nanti udah disusun part-partnya. Oh, tadi dari rumah jam berapa, kemudian buka toko jam berapa, kemudian apa aja hari ini jualan apa aja, customernya berapa gitu. Nanti baru nanti ada di bawahnya itu ada kayak suara ya, di play aja suaranya. Sambil ngomong, lihat, sambil kan bisa nonton nih. Oh, tadi nonton, lihat, oh di part ini tadi ini gitu. Menurut saya lebih menarik seperti itu kalau untuk ibu-ibu di rumah. Cuman pasti ada yang bilang nggak sempet, nggak punya waktu, nggak pede. Biasa tuh lebih ke pertama lebih nggak percaya diri ya. Cuman ya bagaimana mau mulai kalau kita nggak percaya diri dulu gitu. Udah nggak usah dihiraukan deh kalau misalnya artis, karena ibu-ibu tuh kadang suka takut juga, misalnya kayak kita juga yang baru mulai juga pasti nanti dibilang artis, mainnya kerjaan cuma main HP aja. Tapi kalau tujuan kitanya baik, kalau mau di sana medianya kita ya nggak masalah gitu. Ya, Mas Revi, banyak orang menyangka bahwa menjadi konten kreator itu langsung bisa menghasilkan uang gitu. Mungkin dengan AdSense, kemudian dengan affiliate marketing, kemudian sekarang ada juga endorse produk. Seperti apa sebenarnya perjalanan Mas Rifi menjadi content creator ya? Iya, pertanyaan yang sering ditanya, sebenarnya. Itu juga kalau misalnya kita tanya ke anak-anak SD sekarang mau jadi apa, pengen jadi TikTokers, pengen jadi YouTubers gitu, katanya biar banyak duit gitu. Nggak masalah ya, memang kalau misalnya tujuannya ke sana, itu juga masing-masing orang punya prioritas masing-masing. Tapi kalau menurut saya, buat sampai ke sana itu kan harus ada beberapa perjalanan yang harus kita lalui dulu. Misalnya kita harus bikin sesuatu dulu. Gimana kalau kita nggak bikin sesuatu, bagaimana orang mau kenal? Dan orang mau kenal, bagaimana orang mau endorse? Bagaimana followers kita mau naik? Bagaimana AdSense kita mau meningkat gitu? Jadi memang start point-nya memang harus creating something yang bisa orang kenal kita dulu, personal branding kita kuat dulu, kemudian apa yang menarik dari kita yang bakalan buat orang tonton. Nah dari situlah mau jadi YouTubers atau mau jadi TikTokers itu pun tidak masalah. Nah nanti kalau yang di TikTok itu biasanya ada namanya affiliate gitu. Jadi ada yang kayak keranjang kuning. Ketika banyak orang juga mau ngasih endorse juga, atau keranjang affiliate itu kan juga pasti lihat-lihat dong siapa yang bakalan di endorse atau siapa yang bakalan dikasih kerjaan seperti itu. Nah makanya kalau kita punya something yang bisa jadi daya tarik, ya orang bakalan kasih dengan sendirinya brand yang bakalan datang ke kita gitu, tanpa harus kita kayak ngejar-ngejar. Oh saya boleh gak saya di endorse, bisa gak saya di endorse? Otomatis bakalan brand datang sendiri ke kita gitu. Nah di mana aja tinggal nanti penjualannya seperti apa. Kalau untuk kita bicara untuk affiliate gitu, ada juga yang TikTok live juga.
Saya juga kapan-kapan juga TikTok live juga sama brand. Jadi memang dapatnya dari situ juga gitu. Jadi semakin banyak yang beli, semakin banyak yang nonton, banyak yang beli dari keranjang kuning kita juga dapat dari situ gitu. Iya. Selama menjadi content creator, apa pengalaman paling berkesan yang Mas Rify alami? Pengalaman paling berkesan itu menurut saya pribadi, saya itu kan bukan asli Batam ya Pak ya. Saya tuh bukan asli Batam, saya tuh orang luar, saya tuh aslinya Ambon dan benar-benar datang ke Batam itu baru banget di 2020. Otomatis kayak baru 5 tahun. Tapi pengalaman yang paling berkesan adalah saya tuh pernah kayak mengisi kelas buat pelatihan ini Pak, pelatihan di Polda. Itu Polda Kepri buat kayak polisi-polisi dari se-Kepri gitu, kayak kelas modeling kelas kreator gitu. Saya pernah ngisi kelas di situ waktu itu, diajak tapi mereka waktu itu bikinnya di hotel waktu itu ya. Jadi kayak ada beberapa polisi-polisi yang memang dibagi. Kalau polisi kan memang sekarang setahu saya juga memang ada yang di bagian-bagian buat kayak jurnalistik, ada yang di bagian buat yang nanti kasih berita dan sebagainya gitu. Jadi mereka ada pengumpulan seperti itu, saya dikasih kelas di situ. Menurut saya itu kayak aduh, saya tuh bukan siapa-siapa. Saya tuh dan melatih polisi. Iya, betul. Jadi tuh kayak saya bukan asli Batam. Kemudian saya juga kalau bilang karya kayaknya masih banyak banget orang yang berkaryanya tuh udah luar biasa banget. Saya nggak tahu hal interest apa yang bisa dikagumi orang dari saya. Tapi ketika saya sudah dipanggil, baru menurut saya adalah sesuatu mereka pengen value-nya saya disampaikan di situ. Jadi kayak itu apa sih yang Rify ajarkan ke sama juga kayak cara misalnya buat konten. Iya, cara buat konten, cara pengambilan gambar seperti apa. Karena konten kalau menurut saya sekarang pakai HP aja udah bisa. Pakai HP aja udah bisa. Dari situ saya ajarkan dari situ. Jadi itu menurut saya yang paling berkesan dalam diri saya, di samping dengan beberapa kerjaan-kerjaan yang tadinya saya dapat job yang pertama 250.000. Saya mungkin sekarang pernah yang kayak tahun lalu saya dikasih job yang 10 juta. Jadi kalau saya comparing itu kayak aduh kayak satu job itu 10 juta kayak aduh oke, baik. Jadi itu sih menurut saya yang kayak yang di luar finansial ya. Tapi kalau yang untuk berkesan menurut saya yang saya pernah mengajar buat polisi-polisi yang di Polda Kepri itu, se-Kepri malahan waktu itu. Iya, dan sekarang Rify juga bantu saya di Batam Creator Academy sebagai Alhamdulillah mentor, mengajari para pelajar ya, bekerjasama dengan Central Group, perusahaan properti terkemuka di Batam. Sebagai closing statement, mungkin Rify bisa menyampaikan kepada anak-anak muda Batam khususnya, yang kita tahu Batam ini ada Nongsa Digital Park, dan Anda jangan lupa bahwa di Batam inilah yang menjadi landing pointnya internet dari Indonesia ke luar negeri. Mungkin Rify bisa sampaikan bahwa Batam ini sebenarnya sudah menjelma mengarah menjadi kota digital. Silakan. Betul ya, kalau dari saya pribadi, saya selalu bilang bahwa sosial media itu adalah satu medium buat kita melampaui batas. Siapapun bisa menjadi seorang content creator, siapapun bisa berkreasi di situ. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berkonten, kita juga harus memperhatikan ranah-ranahnya. Jadi kita punya karya, tapi dunia punya aturan gitu. Jadi memang harus ada perhatikan seperti itu. Jadi jangan asal viral aja, terutama untuk anak-anak muda ya. Jangan saya pengen terkenal, jangan cuma cepat viral aja, tapi kita juga perhatikan norma-normanya gitu. Yang kedua, seperti yang Pak Skolates bilang tadi, bahwa Batam itu sebenarnya punya banyak banget tempat yang bisa, atau punya platform wadah yang sudah ada, yang bagaimana tinggal kita memanfaatkannya aja. Sekarang banyak banget teman-teman saya di Batam itu yang kayak notabene kerjanya mereka atau pekerjaannya kayak mahasiswa, tapi mereka juga menjadi seorang content creator gitu. Jadi menurut saya bisa membagi waktu dengan sangat baik gitu. Jadi kalau closing statement seperti yang saya sampaikan adalah semua orang bisa, mulai aja dulu, tingkatkan lagi personal branding kalian, start point kalian mau mulai dari mana, kalian pengen dikenal seperti apa. Yang penting adalah kalian bisa melampaui batas kalian tahu limit kalian di mana, kalian bisa melampaui itu dengan bersosial media dengan yang baik gitu. Oke. Demikian saudara perbincangan saya dengan anak muda yang menjadi content creator di Batam yang juga perawat. Mungkin kalau saya bisa bilang, ini
dari mata turun ke konten. Dari mata turun ke konten ya, bukan mata turun ke hati ya, mata turun ke konten. Dan sebagai penutup podcast ini, saya ingin membacakan suatu quote buat Anda yang bunyinya, kreativitas adalah membiarkan diri Anda melakukan kesalahan. Seni adalah mengetahui mana yang harus dipertahankan. Itu dikatakan oleh Scott Adams. Ikuti terus kreator Journey di So Creative Media.